Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat merayakan hari Pentakosta. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memulai persekutuan kita, ibadah kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Yesus. Kita katakan pujian kita yang mengatakan, Roh Kudus hadir di sini. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, yes. Sejati dan suci, kami rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir dan Kau penolong kami Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin, bertatalah lebih lagi urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku.
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. haleluya Yesus, haleluya. Benar Tuhan, kami rindu kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah setiap kami ya Tuhan. Memenuhi setiap hidup kami, memenuhi setiap hati kami ya Bapa di syurga. Biarlah kemuliaan-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap mau memuji, mau memuliakan nama Tuhan. Engkau Allah yang bertata di atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Saya percaya kita semua pada pagi hari ini bersukacita. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian kita nyanyikan pujian yang mengatakan dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya
Ibu, saudara-saudara, saat ini kita akan persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Pada pagi hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Kita minta pimpinan dari Tuhan. Kita minta Tuhan memegang setiap tangan kita. Kita meminta Tuhan penuhi setiap hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diri kami Tuhan, bawalah diriku kepada salah kebenaran, agar ku tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri terang, Yesus kita katakan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan diri kami Tuhan kepadamu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, amin. Kudus nama-Mu, kami mau beri syukur kami kepadamu Tuhan. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat lawatan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa merasakan hadirat sukacita yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu ini Tuhan bisa kami hidupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, dalam anugerahnya kita masih diberikan waktu untuk menikmati kebaikan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satu bukti kebaikannya kita masih ada sampai hari ini. Dan terlebih lagi kita yang akan mendengarkan firman-Nya yang kudus. Bapak Ibu percaya bahwa firman Tuhan adalah terang bagi langkah kehidupan kita, amin. Ya, Bapak Ibu percaya bahwa firman Tuhan inilah yang akan memampukan kita hidup di tengah dunia yang jahat. Ya, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini adalah hari yang bersejarah bagi kita orang percaya di seluruh dunia Bapak Ibu Saudara. Suatu hari yang sangat mempengaruhi kekristenan hingga ada sampai saat ini. Saya dan Bapak Ibu kita masih ada sampai saat ini. Itu semua Bapak Ibu Saudara karena ada orang yang memberitakan pemberitaan Injil kepada generasi ke generasi, kepada leluhur-leluhur kita, kepada orang-orang tua kita, dan itu diwariskan dari mulut ke mulut dan juga dalam bentuk tulisan. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa ada satu titik ya, ada satu momentum yang dipakai Tuhan secara luar biasa sehingga pemberitaan firman Tuhan itu seperti bom yang meledak dan berdampak kepada seluruh dunia. Tahukah Bapak Ibu Saudara, momentum itu kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Saya ulangi, momentum itu kita kenal sebagai Hari Raya Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tidak asal pilih hari ya. Dia memilih momen yang sempurna untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita, kasih-Nya kepada dunia. Dan hari Pentakosta ini Bapak Ibu Saudara adalah hari yang betul-betul sempurna. Kenapa Bapak Ibu? Karena hari Pentakosta sebetulnya adalah hari raya orang Yahudi ya. Hari raya ucapan syukur atas hasil panen gandum ya. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta atau Shavuot dalam bahasa Ibraninya merupakan salah satu perayaan utama dalam agama Yahudi dan jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Dan secara harfiah kata Shavuot berarti mingguan, dan itu berarti mengacu kepada 7 minggu setelah Paskah ya. Shavuot menjadi perayaan yang berfokus pada pemberitaan firman Tuhan, pemberian Taurat, serta dianggap sebagai perayaan panen pertama di tanah Israel. Dan selama Shavuot ini Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi akan mengadakan ibadah. Mereka akan membaca dan mempelajari firman Tuhan, serta melaksanakan tradisi dan upacara yang khas dari perayaan ini. Nah, dalam tradisi ini Bapak Ibu Saudara, ketika orang Yahudi akan melakukan hari raya Pentakosta ini, dari manapun mereka berada, mereka akan kembali ke Yerusalem Bapak Ibu Saudara. Mereka akan kembali ke Yerusalem untuk melakukan tradisi ini. Nah, dalam budaya kita juga Bapak Saudara, ada hari-hari besar seperti Natal dan Tahun Baru atau Lebaran bagi saudara kita yang Muslim, di mana kita akan pulang ke kampung halaman dan berfellowship dalam keluarga. Bedanya Bapak Ibu Saudara, orang Israel akan pulang ke Yerusalem Bapak Ibu ya. Dan mungkin seperti itulah gambaran tentang bagaimana orang-orang Yahudi
merayakan hari Pentakosta, ya, di mana mereka akan pulang ke Yerusalem dan akan melakukan tradisi ini. Dan tahukah Bapak Ibu, momen inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan pertobatan kepada segala bangsa. Momen inilah yang sempurna dipakai oleh Allah untuk memberitakan pertobatan kepada segala bangsa. Pada hari Pentakosta setelah Yesus naik ke sorga, para muridnya berkumpul bersama-sama Bapak Ibu, dan tiba-tiba mereka menerima kuasa dari Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain dan mulai memberitakan Injil Yesus dengan berani. Pada hari itu ketika Roh Kudus turun atas murid-murid dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, orang Israel yang datang pada saat itu untuk merayakan hari raya Pentakosta menjadi tercengang Bapak Ibu. Dan mereka bertanya-tanya, apa artinya semua ini? Apa artinya semua ini? Apa yang telah terjadi? Sebab mereka tahu bahwa mereka yang berbahasa-bahasa lain ini adalah orang-orang yang biasa, adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka adalah orang-orang yang Galilea, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Allah memakai orang-orang seperti ini untuk menyatakan kasih-Nya kepada seluruh dunia. Tetapi ada beberapa orang lain juga yang menyindir Bapak Ibu. Mereka sedang mabuk oleh anggur, kata mereka. Dan bangkitlah Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dia berdiri dan dengan suara nyaring ia menjelaskan bahwa orang-orang ini tidak sedang mabuk oleh anggur, tetapi mereka sedang menggenapi nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel, bahwa akan ada saatnya Allah mencurahkan Roh-Nya kepada setiap orang percaya, sehingga anak-anak lelaki akan bernubuat, orang-orang muda akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan Roh Allah tercurah kepada semua orang, tidak terkecuali siapapun dua. Ya, ketika Roh Allah bekerja, ada sesuatu yang besar terjadi. Dan dia juga menjelaskan bahwa Yesus yang telah mereka salibkan itu, dia telah dibangkitkan dan telah hidup. Bahkan ia ditinggikan oleh Allah jauh melebihi raja mereka yang paling dihormati. Yesus jauh melebihi raja yang paling agung dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Petrus menjelaskan bahwa Yesus lebih tinggi, ya, lebih berkuasa dan lebih agung, lebih mulia dari raja-raja yang pernah ada. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari peristiwa yang baru saja saya sampaikan. Dan firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya beri judul Pentakosta, diselamatkan dari angkatan yang jahat. Saya ulangi lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan hari ini, Pentakosta, diselamatkan dari angkatan yang jahat. Teks firman Tuhan yang menjadi landasan kebenaran ini kita bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa memperhatikan di layar atau di Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 40, demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendapatkan atau menerima sebuah teguran, ya? Dan kita merasa bahwa teguran itu begitu keras untuk kita. Apakah itu dari teman kita, dari keluarga kita, atau siapapun itu. Tetapi teguran itu begitu menyakitkan hati kita dan membuat kita menjadi tidak nyaman. Hal ini mungkin pernah kita alami atau bahkan mungkin kita pernah mengalaminya berulang-ulang kali, beberapa kali. Dan mungkin orang yang sama sehingga kita menjadi benci dengan orang itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kita merasa tidak nyaman? Ya, kenapa kita menjadi tidak nyaman dengan teguran itu? Bisa jadi Bapak Saudara kita merasa malu karena ditegur di depan banyak orang. Kita terganggu, apalagi jika yang menegur kita adalah orang yang tidak kita kenal. Atau mungkin kita merasa bahwa yang menegur kita ini masih di bawah kita secara usia, masih di bawah kita secara akademik dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Kita terganggu dan tidak senang dengan teguran itu, ya. Bapak Ibu Saudara, ada satu dosen psikologi, Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ditegur orang yang tidak kita kenal, ego kita menjadi lebih tinggi keluarnya. Dikatakan kalau kita ditegur orang yang tidak kita kenal, ego kita itu menjadi lebih tinggi keluarnya. Dan pada akhirnya kita akan merasa, siapa kamu? Siapa saya? Kenapa kamu berani untuk mengatakan hal itu padahal kamu belum mengenal saya? Apalagi jika yang menegur kita itu orang yang saya katakan di awal tadi lebih muda dari kita. Atau mungkin orang yang bisa katakan bahwa dia bukan orang yang berpendidikan. Pastinya kita akan terganggu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kita lebih dari orang itu. Ya, seperti dikatakan psikologi tadi, ya, ego kita seperti menjadi tinggi. Kita merasa direndahkan dengan teguran orang itu, dan pastinya kita tidak akan menerima teguran itu. Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam pekerjaan Roh Kudus kita bisa tahu bersama Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus menegur orang-orang, ya, orang-orang yang ada pada saat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Petrus menegur Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu hal yang luar biasa. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu bisa bayangkan Petrus ketika dia memberikan teguran itu. Siapakah Petrus Bapak Ibu Saudara? Dia bukan seorang ahli teologi yang bisa menjelaskan kitab-kitab. Bukan Bapak Ibu Saudara. Dia juga bukan seorang profesor yang pandai dalam menjelaskan sejarah. Dia bukan orang yang berpendidikan. Dia hanyalah orang-orang biasa. Seorang nelayan yang ahli dalam menebarkan jala. Tetapi yang biasa-biasa itu saja bisa dipakai oleh Roh Kudus secara luar biasa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara, yang biasa-biasa itu saja bisa dipakai oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara mau untuk dipakai secara luar biasa? Amin. Ya, kuncinya satu, mau untuk diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kuncinya cuma satu, kita mau diperlengkapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Ketika Petrus menegur mereka, mereka justru bertanya seperti ini.
Apakah yang harus kami buat, saudara-saudara? Apa artinya ini, Bapak Ibu? Itu artinya teguran dari Petrus membuat mereka menyadari bahwa mereka adalah orang yang bersalah. Karena itu mereka katakan, apa yang harus kami lakukan? Kemudian Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Inilah firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara, judul firman Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan diselamatkan dari angkatan yang jahat? Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara, diselamatkan dari angkatan yang jahat? Dan apakah ini hanya berlaku zaman Petrus saja? Atau seperti apa? Mari kita sama-sama melihatnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebetulnya dalam terjemahan lain, angkatan itu bisa juga disebut dengan generasi. Ya. Ketika kita berbicara tentang angkatan, itu berarti Alkitab sedang berbicara tentang generasi atau periode waktu tertentu. Dan dalam dunia modern sekarang, Bapak Saudara, setidaknya ada 5 generasi ya. Ada yang disebut dengan generasi baby boomer, ada yang disebut dengan generasi X, generasi Y, generasi Z, dan sekarang itu ada yang disebut dengan generasi Alpha. Jadi intinya, Bapak Ibu Saudara, generasi atau angkatan itu menunjuk kepada periode waktu tertentu, dan tentunya periode waktu itu punya ciri khas masing-masing, tidak sama, dan pastinya juga tantangannya juga berbeda-beda. Kalau kita melihat dunia sekarang, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak hal yang luar biasa yang mungkin sebelumnya tidak ada, seperti teknologi-teknologi yang semakin maju dan lain sebagainya. Tetapi tahukah Bapak Ibu, teknologi bisa membantu kita membuat manusia berkembang, tetapi dalam teknologi juga ada tantangan-tantangan tersendiri, terlebih kita sebagai umat percaya. Apakah itu apakah itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak percaya? Dan itulah menjadi tantangannya, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja teknologi membuat seseorang tidak lagi menjadi percaya kepada Tuhan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini masih setia sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Amin. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya untuk kita, generasi mana yang disebut oleh Petrus sebagai angkatan yang jahat? Yang mana? Yang mana yang Petrus sebutkan sebagai generasi yang jahat? Kalau kita ingat-ingat, Bapak Saudara, sepertinya kalimat ini tidak asing didengar. Ya, kita sering mendengar ini, dan betul saja, Bapak Saudara, angkatan yang jahat itu pernah disebutkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 39. Ayat yang ke-45, kemudian Matius 16 ayat 4, dan Lukas pasal 11 ayat 9. Itu artinya sebetulnya kalimat angkatan yang jahat, sebetulnya Petrus hanya mengutip kalimat dari Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa orang-orang yang pada saat itu adalah generasi atau angkatan yang jahat. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara. Mari kita melihat dalam Matius 12 ayat 39 sampai 42, firman Tuhan katakan di sana. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam,
Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa yang disebut dengan angkatan yang jahat? Kalau dari teks yang barusan kita baca, Bapak Saudara, perhatikan dalam ayat yang 41 dikatakan di sana, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yang pertama, Bapak Saudara, angkatan yang jahat adalah mereka yang tidak mau bertobat padahal sudah mendengar firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, angkatan yang jahat adalah mereka yang tidak mau bertobat padahal mereka sudah mendengar Injil. Mereka sudah mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak mau untuk bertobat. Mereka lah yang disebut dengan angkatan yang jahat. Ada banyak, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi kehidupannya tidak berubah. Mungkin mereka ada yang pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan setiap hari, tetapi hidupnya kacau balau. Mereka masih hidup dalam pesta pora, mabuk-mabukan, persinahan, dan lain sebagainya. Mereka mengeraskan hatinya dan hidup dalam generasi yang jahat. Hidup dalam angkatan yang jahat. Orang-orang yang seperti inilah yang ditegur oleh Petrus. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan firman Tuhan sebagai angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat juga pernah disebutkan di dalam Perjanjian Lama. Itu merujuk kepada orang-orang Israel yang tidak mau dengar-dengaran. Orang Israel yang tidak mau bertobat. Padahal mereka sudah menerima begitu banyak mujizat daripada Tuhan. Mereka sudah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi mereka memutuskan untuk hidup dengan dosa-dosanya. Mereka masih menyembah berhala dan tidak mau taat kepada Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai angkatan yang jahat. Orang-orang seperti inilah yang Petrus tegur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita termasuk dalam angkatan yang jahat? Mari kita jawab itu dalam hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang 42, ya ayat 42 tadi dikatakan dalam Matius 12 ayat 42 dikatakan, pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bapak Ibu Saudara, perhatikan di ayat 42 dikatakan bahwa ratu dari selatan itu saja jauh-jauh datang ke Israel pada saat itu hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Kita tahu ceritanya, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada satu ratu ya yang datang jauh-jauh ya, datang membawa persembahannya dan hanya untuk mendengarkan apakah Salomo ini adalah orang-orang yang berhikmat. Apakah benar yang dikatakan?
oleh orang-orang lain bahwa Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat. Dan ternyata ketika ratu itu sampai, dia mendapati bahwa wah, benar, bahkan lebih daripada dugaannya. Ternyata Raja Salomo adalah orang yang paling pintar pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus katakan bahwa sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apa maksudnya? Yesus katakan seperti ini, sebetulnya Yesus lebih berhikmat daripada Salomo. Yesus lebih daripada Salomo. Dan masakan kita tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus? Masakan kita tidak mau untuk meluangkan waktu mendengarkan firman Tuhan? Jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang disebut dengan angkatan yang jahat? Yang kedua adalah, angkatan yang jahat adalah mereka yang enggan mendengarkan firman Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, benaran yang kedua dari ayat ini. Yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, angkatan yang jahat adalah mereka yang enggan mendengarkan firman Tuhan. Pada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara berisikan hikmat yang luar biasa. Di dalamnya kita bisa melihat kasih Allah yang dicurahkan kepada manusia. Di dalamnya kita bisa melihat kedaulatan Allah. Bagaimana Allah berdaulat dari awal sampai akhir. Di dalamnya kita bisa melihat perjalanan orang Israel dalam pengenalannya akan Allah. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana perjalanan orang percaya sehingga kita bisa percaya sampai saat ini. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa. Di dalam Alkitab juga ada begitu banyak hikmat yang luar biasa. Hikmat itu memberitahukan kepada kita adalah hari-hari ini adalah hari yang jahat. Firman Tuhan katakan itu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus waspada. Roma 10 ayat 8 dikatakan di sana, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Bapak Ibu Saudara, firman itu sungguh dekat dengan kita. Firman Tuhan katakan bahwa firman itu ada di mulut kita dan di hati kita. Mulut kita bisa berisi firman Tuhan jika kita membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan itu adalah kebenaran. Itu adalah firman yang membangun orang. Ketika saudara-saudara kita sedang dalam pergumulan, kita katakan firman yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, orang akan kembali diingatkan, kembali dibangun imannya. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, apa yang kita baca itu, apa yang kita dengar, itulah yang masuk ke dalam hati kita. Dan jika firman itu ada dalam hati kita, perubahan yang besar pasti terjadi. Amin. Saya ulangi sekali lagi Bapak Saudara, jika firman itu masuk ke dalam hati kita, firman itu akan mengerjakan hal-hal yang baik dan pastinya menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini banyak hal yang membuat kita enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu media sosial kita yang kita pakai setiap hari, yang kelihatannya lebih menarik daripada firman Tuhan. Ada TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Kita menghabiskan banyak waktu di sana. Tetapi kita enggan untuk mendengarkan firman Allah yang kudus. Kita enggan untuk meluangkan waktu di pagi hari untuk membaca firman-Nya. Ataukah mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita lupa dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat.
Hari-hari ini kita dibawa kepada situasi-situasi yang bisa membuat iman kita melemah. Kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang membuat kita bisa saja kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa menghambat iman kita, sehingga kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang hidup apa adanya. Padahal firman itu sudah sangat dekat. Firman itu yang akan membuat kita kuat menjalani hari-hari ini. Amin. Firman itulah yang menjadi kekuatan kita, menjadi senjata kita melawan tipu daya muslihat dari iblis. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita termasuk ke dalam angkatan yang jahat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senang untuk mengeraskan hatinya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, mari koreksi hati kita. Jangan sampai kita termasuk dalam bagian angkatan yang jahat ini. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua Bapak Ibu Saudara. Angkatan yang jahat yang pertama adalah orang yang tidak mau bertobat sekalipun mereka sudah mendengar Injil. Orang-orang yang mengeraskan hatinya untuk bertobat. Lalu yang kedua, angkatan yang jahat adalah mereka yang enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan dunia, tetapi lupa dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terlalu fokus dengan dunia sampai lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu, jika hari ini kita mendengarkan firman ini dan kita, Bapak Ibu merasa bahwa sayalah orangnya, ada kabar baik untuk kita. Ada kabar baik untuk kita Bapak Ibu Saudara. Apa kabar baiknya? Allah mau menyelamatkan kita dari angkatan yang jahat ini. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya, Allah mau menyelamatkan kita dari angkatan yang jahat ini, sehingga kita bukan lagi termasuk ke dalam angkatan yang jahat. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa firman itu tidak hanya berhenti di angkatan Petrus pada waktu itu, tetapi itu juga terus berlanjut sampai kepada generasi kita sekarang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Mari renungkan kebenaran ini, bahwa hari Pentakosta hari ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita tentang kuasa Allah yang menyelamatkan manusia dari generasi ke generasi. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hari Pentakosta ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa tentang kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan manusia dari generasi ke generasi. Pertanyaannya untuk kita, maukah kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini? Maukah kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini? Jika ya, pertama Bapak Saudara, mari relakan hati kita untuk bertobat. Relakan hatimu untuk bertobat dan dengarlah firman Tuhan hari ini. Lalu yang kedua, mulailah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kesibukan dunia, jangan sampai kita terlalu fokus dengan dunia sehingga kita tidak lagi mengingat Tuhan. Bisa-bisa kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan kebenaran ini dalam hati kita, dan biarlah Tuhan yang berbicara di dalam hati kita saat ini. Sebab firman Tuhan itulah yang akan menerangi langkah kehidupan kita. Sama seperti pelita, firman itu adalah pelita yang menuntun kita ke jalan yang benar. Mari kita merelakan hati kita untuk bertobat, merelakan hati kita untuk mendengarkan firman ini,
sama seperti orang-orang yang sudah mendengarkan teguran dari Petrus, Bapak Ibu Saudara. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus mengatakan kepada mereka, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Hal ini mengingatkan kepada kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mau menyelamatkan generasi ini. Allah mau menyelamatkan angkatan yang jahat ini. Tetapi pertanyaannya untuk kita, maukah kita diselamatkan? Maukah kita merelakan hati kita untuk bertobat? Maukah kita untuk mulai meluangkan waktu membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan? Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, firman-Mu yang luar biasa pada hari ini mengingatkan kepada kami semua bahwa kami perlu merelakan hati kami untuk bertobat dari cara hidup kami yang jahat, dari pikiran-pikiran kami yang jahat, dari hal-hal yang mungkin tidak berkenan di mata orang lain, di mata-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau Allah menerangi kami dengan firman-Mu, sehingga kami bisa meluangkan waktu untuk membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerjakan ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Kiranya Engkau Allah juga yang akan memberkati setiap usaha pekerjaan kami. Hamba-Mu berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Berkati mereka satu persatu ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami di tahun-tahun pemilu yang akan datang. Tuhan tolong kami ya Bapa, biarlah kami boleh mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang nasionalis, yang senantiasa ya Tuhan mengutamakan kepentingan orang-orang biasa, yang mengutamakan ya Tuhan kepentingan setiap kami ya Bapa. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang akan menolong ya Tuhan gereja kami ya Bapa. Rencana untuk pembangunan ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk langkah-langkah selanjutnya. Jika Tuhan sudah memimpin kami sampai saat ini, kami percaya Engkau juga yang akan menuntun kami selanjutnya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa menyerahkan dalam tangan-Mu, jika ada dari antara jemaat-Mu saat ini yang sedang dalam kondisi sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Jika ada yang sedang berletih lelah, Tuhan tolong kuatkan mereka, hiburkan mereka, mampukan mereka ya Tuhan. Jika ada dari antara jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Engkau Allah yang penuh kasih dan akan memberikan kami pekerjaan yang tepat. Ini doa hamba-Mu ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang kudus. Hamba-Mu berdoa, berkati firman-Mu, berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Sale-salenya semua yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan dikatakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian kita yang mengatakan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah.
hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.